Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala aidan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Pak Camat, Pak Kapolsek dan Ramil, Bapak Kepala Desa, Kepala Dukuh, RT RW yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka haul akbar dan halal bil halal Desa Widodaren, Kecamatan Peturuan, Petarukan, Kabupaten Pemalang. Bapak Ibu warga masyarakat Petarukan rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang membawa cinta. Makan gorengan, minumnya susu. Hai orang Petarukan, I love you. Malam apa hari ini? Malam minggu. Gak penting kamu malam minggu dengan siapa, tapi menikah dengan siapa. Yang jelas Sabtu Minggu itu adalah weekend, tapi cinta kita will never end. Alhamdulillah. Malam hari ini kita dipersatukan di tempat ini atas nama cinta. Orang jatuh cinta itu sifatnya harus bahagia. Kenapa? Karena kalau susah namanya jatuh tempo. Maka kita bersyukur malam hari ini bisa datang di tempat ini dengan dua acara. Yang pertama haul, yang kedua halal bil halal. Berbicara tentang haul, saya sering mengatakan, jadilah orang yang ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Maka kenapa ada haul? Karena makna haul itu adalah meneladani sifat-sifat orang baik yang telah mati. Maka dikatakan kafabil mauti wa'idun, telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Salah satu nasihatnya apa? Kalau ada orang baik, pasti kematiannya akan diperingati. Ciri-ciri orang baik, nyuguh kopi. Makasih ya Mas. Iki kok mic-nya mau mati ya? Cek, cek, cek. Ini suaranya kok kecil banget. Enggak peka Andre. Cek, cek. Berat ini. Apakah soundnya belum dibayar? Cek, cek, cek. Enggak sensi banget. Ini terlalu jauh. Apakah dibalik saja kamu ngaji saya ngeson di situ? Cek, cek. Soundnya
nggak sensitif, kipas anginnya jauh. Cek 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 cek. Cek cek. Cek. Bapak Ibu, oh iya. Apakah ini tanda-tanda saya harus ngopi dulu? Kenapa kopinya hitam? Karena yang putih wajahmu. Bukan putih asli, tapi putih palsu. Cek. Kita cium kopinya. Sangit. Karena cinta itu seperti kopi. Soal rasa bukan soal kata. Makanya cowok yang bergerilya lebih disukai daripada cowok yang berkata-kata. Kan ini berat banget dari aku biasanya gitu. Cek cek. Biasanya kalau normal tuh saya ngomong begini aja masuk. Cek cek. Mungkin perlu dibasahi dulu baru dimasukkan ya. Mic-nya Pak, mic-nya. Cek 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 cek. Karena soundnya error, maka pengajian kita akhiri. Cek 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 cek. Cok 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 cok. Oh, nah, nah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayo didandani urung pas ini. Ketoke tukang sone nguyuh ora cewek iki. Bapak Ibu yang saya muliakan. Endi tukang sone? Dimakan Pak jeruknya Pak. Masya Allah. Kayak pisangnya rupane ya Allah. Saya itu senang Pak Camat. Kalau lihat warga gini kompak, rukun. Saya pesan satu hal. Walaupun besok kita pilpres, pileg, beda pilihan. Tetap harus akur. Karena sistem demokrasi itu menuntut kita untuk memilih. Baik yang punya pilihan maupun yang golput itu sama-sama sikap. Begitu besok masuk pileg atau pilpres, baik berbeda partai maupun berbeda calon presiden, pesan saya satu, tetap rukun. Saya nggak sepakat kalau orang bilang orang baik nggak usah berpolitik, Anda salah. Kalau orang baik nggak mau berpolitik, maka politik akan dikuasai oleh orang jahat. Makanya kenapa banyak politikus jelek, karena orang baik tidak mau berpolitik. Nah, jangan alergi dengan politik. Orang baik justru harus menjaga politik. Fatayat nyalek boleh. Kalau fatayat jelas tiap sepanjang tahun caleg, calon didulek. Ya, jangan sampai hanya gara-gara pilpres kita ribut. Besok kamu milih A silahkan, milih B silahkan. Nggak usah gontok-gontokan. Pilpres 5 tahun seduluran selawase. Setuju?
Gitu Pak Camat. Kita boleh beda pilihan lurah. Ada Pak Lurah di sini? Menang bayar. Pak Lurah ya sudah pilihan 5 tahun sekali. Nggak usah demo ke Jakarta, minta 9 tahun. Ngapain Pak Lurah? Supaya warganya aman. Enggak. Pak Lurah demo minta perpanjangan 9 tahun karena modalnya belum kembali. Jujur bayar. Terima aja 5 tahun Pak Lurah. Yang jelas berapa 6 tahun. Alhamdulillah tapi lurahnya sini baik. Buktinya Pak Lurah hari ini sudah meninggalkan dunia hitam. Buktinya apa? Rambutnya putih semua. Bapak Ibu yang saya muliakan. Pada akhirnya semua orang akan kembali kepada Allah, apapun caranya cepat atau lambat. Ketika kita kembali kepada Allah, maka yang akan diingat-ingat oleh generasi berikutnya adalah asarnya. Apa itu asar? Bekas kebaikannya. Maka ada satu ayat dalam surat Yasin yang tadi saya bacakan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Saya besok yang dilihat adalah asarnya. Pak Lurah asarnya. Pak Camat asarnya. Polisi asarnya. Pak Dan Ramil asarnya. Semuanya akan dilihat oleh anak cucu adalah bekas kebaikannya. Jadi polisi akan dilihat. Ini polisinya baik atau tidak saat menjabat. Ciri-ciri polisi yang baik adalah tidak nembak anak buahnya. Betul? Ya kalau anak buahnya saja ditembak apalagi rakyat, betul? Jaga kepercayaan itu. Camat akan dilihat prestasinya, asarnya. Apakah jadi camat baik? Saya yakin camat di sini baik. Buktinya apa? Kurus karena memikirkan rakyatnya. Pertanyaannya dia kurus apakah memikirkan rakyat atau enggak doyan makan? Lurahnya bilang Gus, camatnya makannya banyak. Kalau makannya banyak tetap kurus kayak Pak Camat, 2 kemungkinan. Anugerah atau azab. Kayaknya azab ini. Itulah bedanya Pak Camat orang dulu sama orang sekarang. Kalau orang dulu itu sakit karena kurang makan, hari ini banyak orang sakit karena kebanyakan makan. Makanya kenapa saya rajin puasa dan kayak tadi saya baru buka puasa, makan belut. Ya, penjualnya bilang, ada belut makan belut, matamu ya. Nah, karena kita yang dilihat asarnya, maka tadi saya bilang, apa bekas-bekas kebaikan yang kita berikan kepada orang lain? Ibu bapak, besok yang akan diceritakan oleh anak cucu kita adalah asar-asar kebaikan. Maka tugas manusia adalah membuat cerita. Dan cerita yang paling disukai oleh Allah adalah cerita yang baik. Itulah alasan kenapa Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Pak Lurah baik, dicintai sama warganya. Besok masa jabatannya habis, Pak Lurah nggak usah nyalon, pasti dicari oleh rakyatnya. Gampang kok Pak Lurah, bagaimana indikasi kebaikan? Bagikanlah BLT kepada yang berhak untuk menerimanya. Jangan sampai ada kecurigaan, BLT dibagi kepada saudara-saudara lurahnya. Lurahnya langsung bisik-bisik sama Pak Camat, Kiai ini bajingan. Cerita-cerita yang baik ini akan diceritakan sama anak cucunya. Maka apa? Ayo
kita goreskan tinta emas untuk anak cucu kita. Hari ini era medsos, besok yang akan dikenal adalah jejak digitalnya. Maka kurangi kamu anak-anak muda posting-posting yang tidak bermanfaat. Tinggalkan posting-posting yang berbau maksiat. Coba hari ini kamu cewek posting sesuatu yang seksi. Kamu posting umbar aurat. Kamu posting umbar sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Ingat ketika kamu mati akan meninggalkan dosa jariah. Kalau pahala jariah akan membanggakan dan membahagiakan kamu di akhirat. Tapi kalau dosa jariah mohon maaf. Selamanya kamu akan menikmati sisaan gara-gara dosa jariahmu. Hati-hati. Suami jangan bangga kalau lihat istrinya posting yang cantik. Apalagi sekarang modelnya apa? Kalau mau posting diedit cakep-cakep. Saya tersinggung kalau ada orang posting diedit cakep-cakep. Kenapa? Saya tersinggung yang cakep dikira editan. Coba auratnya diposting diumbar. Kayak malam-malam saya pulang pengajian, lihat TikTok, ya Allah ada mbak-mbak pakai jilbab. Bajunya dibuka, BH-nya dibuka, disyuting, hai guys. Susuku gede guys. Saya penasaran, apakah benar besar? Coba, kalau kita mati itu masih ada di postingan, itu dosa jariah. Demikian juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kok ada kebaikan dari Pak Camat mati, selamanya kebaikan itu akan diceritakan kepada anak cucunya. Itulah kenapa kita buat namanya haul. Karena haul itu di dalamnya nanti akan saya sampaikan satu fatwa dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Apa pentingnya haul? Karena di dalamnya salah satunya adalah al-wa'du dini. Ada nasihat-nasihat agama dan menceritakan kebaikan-kebaikan almarhum. Maka mohon maaf, banggakanlah anak cucumu dengan prestasi yang membanggakan. Saya boleh, Anda semuanya boleh viral. Tapi ingat, virallah dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Kalau viral dengan sensasi nggak akan lama, ujungnya malah ditangkap polisi. Contoh Lina Mukherjingan. Makan daging babi, kulit babi dengan bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dianggap menista, dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan, menjadi tersangka. Kenapa? Undang-undang IT dan penistaan agama. Saya bilang, kenapa kita hari ini punya kebaikan amal soleh harus diposting? Jangan malu posting kebaikan. Kenapa? Ahli maksiat saja bangga dengan postingan kemaksiatannya. Kalau orang baik gak mau posting, akhirnya media sosial akan dikuasai oleh ahli maksiat dan dosa. Betul? Nanti dibilang riya, dibilang pamer. Riya atau tidak itu tergantung niatnya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Apakah amal yang ditampakkan itu pasti riya? Tidak. Selama hatinya tidak mengharapkan pujian dari manusia, tapi semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Persoalannya begini Pak. Ahli maksiat saja bangga dengan postingan kemaksiatannya. Kenapa anak Banser Ansor Fatayat tidak berani menampakkan kebaikannya? Kita bertarung hari ini dengan ahli maksiat. Bagaimana caranya? Posting sesuatu yang menarik. Kayak pengajian malam hari ini. Ada kalimat-kalimat yang baik, kamu amplifikasi, kamu sebarluaskan. Itu bagian dari dakwah. Kenapa? Karena dikatakan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Caranya bagaimana? Bikin konten yang bagus. Ada pengajian direkam, dipotong yang kamu suka, yang ada kebaikan value di dalamnya, sebarluaskan. Setiap orang yang mengikuti kebaikan-kebaikan itu, kamu mendapatkan pahalanya. Jangan media sosial malah diisi dengan apa? Curhat sama si suaminya tetangga, diposting. Punya masalah dengan suaminya, diposting. Mohon maaf, itu ngumbar aib suamimu. Padahal sejelek-jeleknya suamimu,
kamu kembali ke pangkuan suamimu, bukan ke pangkuan suami tetanggamu. Betul? Punya masalah, jangan curhat dengan Pak Lurah, nambah masalah. Lurah kayak codot ya. Maka coba inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jejak-jejak digital hari ini bisa dilihat bahkan setelah kita mati. Maka Bapak Ibu, jadilah orang yang ketiadaannya dicari. Aku kangen karo Pak Camat. Kok tumben pengajian Pak Camat ora teko? Kenapa? Karena setiap kali Pak Camat datang pengajian umpamanya memberikan kebaikan. Ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti. Masya Allah. Itu baru orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Digolei. Coba. Nabi Muhammad mengatakan apa? Orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi dia mencintai Nabi, adalah termasuk orang-orang yang diprioritaskan oleh Kanjeng Nabi. Termasuk kita malam hari ini. Amin. Maka santai aja bro, ketok rupamu susah. Ketok rasa mau susah-susah ke. Wong rupamu kaya kota infako, susah. Bukan ngenyek, fakta cok, fakta. Nah, seudon matamu seudon. Kecangkeme siapa ya? Biasanya sing cerewet wadon iki lanang. Jangan-jangan lanang cangkem wadon ya. Coba Pak Kapolsek dengan kebaikannya, orang akan mengingat, oh dulu bapak itu ketika menjabat di Petarukan orangnya keren, pengajian mau datang. Ada orang susah dibantu, masuk kantor polisi langsung ditanya, ada yang bisa dibantu? Bukan sebaliknya, masuk kantor polisi malah ditanya, ada yang bisa dibagi? Matamu. Nah, ayo Bapak Ibu, kita torehkan catatan-catatan emas. Maka kenapa saya itu capek tapi tidak pernah berhenti ngaji? Karena saya nggak tahu dari sekian banyak panggung yang saya hadiri, mana panggung yang kiranya mendatangkan rahmatnya Allah. Saya nggak pernah tahu. Ibu juga sama. Kenapa Anda tidak boleh berhenti untuk ngaji? Karena Anda nggak pernah tahu pengajian mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Bisa jadi Anda duduk seperti ini tanpa tikar, justru mendatangkan ridhonya Allah. Saya doakan yang duduk tanpa tikar pulang pengajian, insya Allah little body, sini tiga telah kelebon wedi. Coba Pak, hari ini sehari saya menghadiri panggung 4 kali. Dari 4 panggung itu saya nggak pernah tahu mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Disitulah kemudian kenapa kita tidak boleh berhenti untuk ngaji. Supaya apa? Kita tidak pernah tahu mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Jangan Anda mengatakan amalku sudah banyak, tiap tahun saya umroh. Bahkan Pak Camat mohon maaf setiap hari Jumatan. Pak Camat, sesoleh-solehnya kamu Jumatan cukup sekali Pak Camat. Cukup hari Jumat. Maka barang siapa Jumatan di hari Sabtu, maka dia termasuk orang yang sesat. Ya Pak Camat ya. Jenggote Pak Camat mung telu ya Allah. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ayo terus dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Disitulah kenapa kemudian agama memperkenalkan istilah istiqomah. Summastaqomu, istiqomahlah. Istiqomahlah itu artinya apa? Konsisten. Cangkem ora bengok-bengok wae to, Cuk. Ketake ning omah bar dikapi karo bojone iki. Istiqomah konsisten. Pengajian akbar seperti ini tujuannya cuma satu, supaya lebih menambah semangat kita. Tapi yang perlu kita istiqomah adalah rutinan yang ada di kampung kita masing-masing. Betul? Kalau di kampung ada yasinan setiap malam Jumat, ayo diistiqomahkan. Jangan menganggap kecil, bisa jadi itu yang mendatangkan ridhonya Tuhan.
Makanya kita diingatkan amal itu diterima oleh Allah. Catatannya apa? Innalladzina qalu rabbunallah. Segala sesuatu yang diniatkan semata-mata untuk Allah. Enteng Pak. Kalau semuanya diniatkan karena Allah. Kayak Gus Miftah sering dibully. Kenapa saya santai? Karena saya sama saja. Mau dipuji, mau dibully, itu sama-sama datangnya dari Allah. Tapi kalau difoto, datangnya dari polisi. HP ini cross yang gaya cep. Kayak sing cerewet kan difoto cep, difoto cep. Nah, leboknya patroli cep lah. Nah, sing cerewet tak kayak jeruk wi tangkap. Nangkape po winter. Mantan copet ini. Innalladzina qalu rabbunallah, diniati karena Allah. Enteng Bu, Allah melihat suaminya kaya, kita hanya akan mengatakan hada min fadli rabbi, ini semuanya dari Allah. Demikian juga melihat istri suaminya miskin, tidak akan pernah kita banding-bandingkan dengan suami orang lain. Ingat, haram hukumnya seorang istri mencium bau surga ketika dia mengatakan saya tidak melihat kebaikan dari suamiku. Haram. Apalagi membanding-bandingkan, alah mas mantanku saiki sukses dadi lurah, aku menjadi istrimu susah, aku tidak pernah kamu nafkahi, tidak ada kebaikan darimu. Hati-hati, perempuan yang mengatakan seperti itu haram. Jangankan masuk surga, bahkan sekedar mencium bau surga. Ibu mohon maaf, perempuan itu kalau pengajian paling semangat. Buktinya apa? Di mana-mana pengajian yang paling banyak hadir adalah perempuan. Tapi kenapa dikatakan penghuni neraka paling banyak isinya adalah perempuan? Karena amal perempuan hilang gara-gara berani dengan suaminya. Hei wong wedok, rungokno kupingmu. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Saya itu dulu Pak Camat ketika memahami ayat ini, innalladzina qalu rabbunallah, saya mikir ini maksudnya bagaimana? Ternyata kita diminta mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Datangnya rasa senang itu dari Allah, datangnya susah dari Allah. Ingat, kaya itu bukan lambang kemuliaan, miskin itu bukan lambang kehinaan. Mau kaya, orang kaya belum tentu mulia dengan kekayaannya, orang miskin belum tentu hina dengan kemiskinannya. Maka kamu kaya nggak boleh sombong, miskin nggak boleh susah. Betul Bu? Bahkan banyak orang terhina karena kekayaannya, bahkan banyak orang mulia karena kemiskinannya. Betul? Buktinya apa? Toh besok yang dimasukkan surga pertama kali bukan orang yang paling kaya, justru orang miskin masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang kaya. Hidup orang miskin. Sing miskin langsung bengok, hidup. Jabatan bisa membuat kamu mulia, tapi juga bisa membuat kamu terhina. Maka jangan halalkan semua cara hanya untuk mendapatkan jabatan. Betul? Sudah ada takdirnya kok. Kemarin saya bilang, besok siapa yang jadi presiden 2024 itu sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Kiai kok. Mumet dasku sumpah. Kayak saya ini umpamanya, karena saya orang terkenal, semuanya kenal sama saya.
Saya dekat dengan Pak Prabowo, saya dekat dengan Mas Ganjar Pranowo, saya dekat dengan Anies Baswedan. Saya bilang, kamu besok yang milih Pak Prabowo ya monggo, Ganjar Pranowo ya monggo, Anies Baswedan ya monggo. Gus Miftah nyoblos siapa? Istrinya. Betul Pak? Loh, kalau toh seandainya besok saya dan kamu beda pilihan calon presiden, ya enggak apa-apa. Berbeda itu boleh, yang enggak boleh bercerai-berai. Maka bersatu kita teguh bercerai kawin. Asik temen ya. Bercerai ya golet maning, wong Pak Lurah orang cerai golet maning. Kan Pak Lurah pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Iya. Sumo. Ya udah, sebelum saya lanjutkan soal haul, ini ada permintaan dari panitia infak pembangunan Masjid Widodaren. Saya mau tanya, salah satu besok penerang alam kubur itu adalah sedekah yang kamu berikan. Kalau hari ini di dompetmu ada 100.000 sama 1.000, yang kamu masukkan 100 apa 1.000? Kere. Panitia siap-siap delok kunyuk kebun binatang sangune 1.000. Pengajian deleng kiai viral infake 1.000. Larang kiai apa kunyuk? Kamu lebih menghargai kiai apa kunyuk? Tak gebuk tenan ya. Ini apa pembangunan masjid, Pak? Ya udah saya ikut nyumbang sini. Anjlok duitnya ndi? Saya dulu, tak kasih jimat dulu. Hei Banser, ini dulu. Cangkem ora nyumbang bae cerewet. Sini tak kasih. Kalau kiai saja 500.000 berarti Pak Camat 5 juta. Pindah sana gantian. Kamu minta apa sebagai mas kawin? Cie. Ya Allah wong kene infake pira? 2.000 kayak gini. Ambune kotang ya Allah. Itu satu lagi mana ya. Apa? Oh sini ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Saudara kita sedaya jaler estri anem lan tuwa mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga salatullah salamullah ilingono yen bakal ketimbalan
rujukane ing mlebu guwane ora ana lawange turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa keloso turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa keloso salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Daripada nanggung semuanya flash HP dihidupkan semuanya, jangan cuma 1 2. Semuanya HP-nya diangkat yang bawa flash. Mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW semuanya memberikan syafaat kepada kita. Amin. Amin. Semuanya disyafaati oleh Nabi. Amin. Ayo semuanya. Yang ngangkat flash temannya Gus Miftah. Yang nggak ngangkat kancane Samsudin. Semuanya diangkat. Sana sebelah mana Pak sana? Barat. Sana. Oh selatan. Nanti HP-nya digerakkan ke ngidul dulu ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Diuruki diambyang-ambyang, diuruki disiram kembang, tonggo-tonggo podo sambang, yen nangis kaya wong nembang. Tonggo-tonggo podo sambang, yen nangis kaya wong nembang. Salatullah rasulillah salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan sing bantur salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Widodaren ngundang Gus Miftah, Pak Lurah lumayan gagah, ono gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Manuke cilik, jajal ndeleng. Alhamdulillah. Lanjut atau bubar saja yuk? Oh ngomong ketemu, olahin pakai 1000 cerewet. Alhamdulillah. Mugi-mugi Allah ridho, amin. Mugi-mugi Kanjeng Nabi paring syafaat, amin. Pokoknya Allah ridho niku uripe enteng, ora duwe duit serapopo, mesti iso mangan. Ora mungkin menungso urip ora iso mangan niku ora mungkin. Wong Allah sing jamin. Mosok kalah karo entung.
Entung ning jero godhong gedang niku ora tau macul, ora tau dadi kapolsek, ora tau dadi camat, ora tau dadi lurah, ning yo mangan, dibuka lemu, ora ana entung kok kuru, apa meneh entung kok setruk, ora ana. Berarti napa uripe entung mawon dijamin kalih Gusti Allah. Masa Pak Lurah kalah karo entung? Entung wae ra tau demo kok lurahe demo. Pak Lurah arepe mulih isin. Ora mulih dibuli. Ora apa-apa Pak Lurah. Biasanya kalau orang dibully itu habis dibully doanya mandi, amin. Makanya kalau Pak Lurah pengen semakin mandi doanya, malam hari ini semakin kita bully. Remuk. Kita doakan Pak Lurah panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri ya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan melihat bagaimana pandangan salah satu ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap peringatan haul. Saya pengen tahun depan Anda memperingati haul lebih semangat lagi. Amin. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama, tapi ada pertemuan yang berikutnya. Amin. Coba kita lihat bagaimana ulama memandang haul itu. Jadi Anda nanti harus mantap. Oh ternyata haul itu bagus. Yang bilang haul nggak bagus itu cuman mulutnya orang Wahaboy. Sama salafi. Siapa itu salafi? Salah fikirannya. Makanya namanya salafi, salah fikir. Coba kita lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyampaikan pandangannya tentang haul. Apakah haul itu ada kebaikan di dalamnya? Disampaikan dzikra yaumil wafati li ba'dil auliya wal ulama mimma la yanhahu syariatul ghura, bahwa memperingati hari kelahiran sebagian aulia dan ulama. Kenapa beliau mengatakan li ba'dil auliya wal ulama? Karena tidak semua ulama dan aulia itu diperingati haulnya. Siapa yang tidak diperingati? Ulama dan aulia yang tidak setuju dengan haul. Tapi kita orang ahlu sunnah rata-rata kalau orang baik itu ada haulnya. Contoh Soekarno baik, ada haulnya. Gus Dur baik, ada haulnya. Mbah Hasyim As'ari baik, ada haulnya. Mbah Wahid Hasyim baik, ada haulnya. Aidit PKI tidak ada haulnya. Saiki sekarang memperingati haulnya Aidit sopo? Kita hadiri haul Aidit PKI. Orang pantas. Makanya Pak Lurah kalau pengen dihauli, jadilah orang baik. Itu Pak Lurah namanya siapa? Nasihin. Siapa tahu tahun depan akan ada berita haulnya Pak Nasikin. Umpamane Pak Nasikin umurnya bira. Umurnya bira. Baru 55. Santai aja Pak. Saya baru 41, Pak Lurah 55. Mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun Gus Miftah lebih muda daripada Pak Lurah, bisa jadi yang mati Pak Lurah duluan. Saya ikhlas. Mau Pak Lurah duluan saya terakhir, saya mau. Mau saya terakhir Pak Lurah duluan, monggo. Ora apa-apa. Seandainya malam ini malaikat Israel datang, saya ikhlas. Begitu mati diumumkan di Masjid Widodaren, telah meninggal dunia dengan tenang. Nasikin. Umpamane. Lorai bisik-bisik karo Pak Camat. Waduh, salah ngundang kiai. Maka bahasanya adalah memperingati sebagian hari kematian aulia dan ulama. Tapi rata-rata aulianya ahlu sunnah itu pasti diperingati haulnya. Contoh Imam Abu Hasan As-Sadili yang punya Thariqat Sadiliyah.
Semua orang masih kirim Fatihah untuk Imam Abu Hasan As-Sadili. Betul? Syekh Abdul Qadir Jailani, semua orang masih kirim Fatihah, terutama orang ahlu sunnah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dikirimi Fatihah. Makanya Pak Lurah kalau pengen di Fatihai gampang, selama hidup rajinlah kirim Fatihah. Saya besok kalau dikabari Pak Lurah mati, langsung kirim Fatihah. Kanggo Lurah Widodaren nasikin Al-Fatihah. Langsung Pak Nasikin, I love you full Gus. Nah, tolong Gus sampaikan Pak Camat supaya segera menyusul saya. Pak Camat berapa umurnya Pak Camat? Oh 50. Insyaallah 55, 50. Pak Kapasek berapa? 46. Pak Dan Ramil bira? 50. Kok wetenge gede temen ya. Aja gede-gede wetenge Pak Dan Ramil. Bukan masalah makmur, arane wong lanang wetenge gede kiye biasanya manuke cilik kayak gini. Makmur keprimen. Orang bilang, Gus Miftah kalau ngaji sama presiden paling nggak berani ngarapi presiden. Nyatanya kemarin saya berani. Pengajian forum silaturahmi ketua umum parpol, semua parpol diundang sama Pak Jokowi. Saya diminta jadi imam sholat duhur, kemudian ceramah. Saya bilang setelah ceramah, dalam jangka 5 menit, pemimpin Indonesia adalah saya. Buktinya apa? Pak Jokowi manut dengan saya. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi rukuk. Saya sujud, Pak Jokowi sujud. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Betul? Nggak mungkin saya takbir Pak Jokowi ruko, orang mungkin manut karo inyong. Sorry Pak Presiden, Anda saya perintah. Iya Gus, iya. Tapi alhamdulillah Pak, saya itu anak muda NU yang paling sering diundang sama Presiden. Berapa kali saya diundang ketemu dengan Presiden. Alhamdulillah. Ini artinya apa? Orang-orang NU bisa diandalkan. Alhamdulillah. Maka saya sering bikin siiran NU itu. Bapak NU Ibu Mus. Musim banter. Semangat ya. Orang NU ora semangat. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adik Fatayat. Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan pada gawa rahmat goblok. Berat. Ja, dijawab maning, bener apa salah gie? Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nongko digawe lemari, Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk diajari ngaji yuk. Salah maning. Ya, dzikra yaumil wafati li ba'dil auliya wal ulama mimma la yanhahu syariah syariatul hurra. Tidak melanggar syariat, Pak. Kenapa? Haitsu annaha tastamilu ghalian ala salasatin. Karena biasanya di dalam haul itu mengandung 3 hal. Berapa, Bu? 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer matane, pamer. Copot isin aku. Ketinggalan, yuk tanggo maning. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan cincin. Pak Lurah pakai cincin apa? Oh yura pantes dirijini jempol kabeh.
Jadi biasanya dalam hal itu ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, ghalian ala salasati umurin. Di dalamnya ada 3 perkara. Apa yang pertama? Minha ziyaratul kubur. Salah satunya adalah di dalam hal itu dimulai dengan ziarah kubur, betul? Ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Jangan terprovokasi dengan orang Wahabi yang mengatakan haram. Orang yang mengatakan ziarah wali itu minta-minta sama wali. Goblok, bukan. Kita mendoakan wali. Kalau kemudian ada kebaikan itu jelas. Tapi kalau ada orang mengatakan ziarah kubur itu minta sama ahli kubur, salah. Tapi ingat, haram hukumnya orang ziarah di kubur. Orang ziarah di kubur ya mati ya. Haram. Yang kedua, haram hukumnya mendoakan orang mati. Mati gue, mati kon, gak boleh. Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Bisa bledos matane ya. Minha ziaratul kubur. Di dalam hal itu ada ziarah kubur. Saya senang utara pondok itu kuburan. Walaupun di situ ada kuburannya orang Nasrani campur dengan orang Islam. Maka saya wasiat sama istri saya, besok tolong kalau saya mati jangan dimakamkan di situ. Kalau Anda yang pernah ke pondok, saya bilang sama anak istri saya, tolong kalau saya besok mati dimakamkan di selatan masjid. Artinya apa? Kematian itu harus kita persiapkan. Karena cepat atau lambat pasti datang. Karena mati itu rahasianya Allah. Ada 3, rahasia tempat, rahasia cara, rahasia waktu. Waktunya kapan gak ada yang tahu. Mau pagi pantes, malam pantes, sore pantes. Kemudian rahasia cara juga gak ada yang tahu. Ada caranya lagi nyuting, tahu-tahu mati kesetrum, ada. Wongnya yang dhuwur panggung. Lagi makan pisang, mati kayak Pak Lurah, ada. Lagi ceramah mati, jarang. Loh kalau yang ceramah mati, sing ceramah siapa ya? Nabu hadroh mati, kepletian hadroh matane, bisa. Kemudian yang ketiga adalah rahasia tempat. Tempatnya di mana nggak ada yang tahu. Apakah Pak Lurah nasihin orang Widodaren matinya pasti di Widodaren? Belum tentu. Bisa jadi nasihin orang Widodaren matinya di Sunan Kuning, nggak tahu. Umpamane. Apakah Pak Camat orang Petarukan matinya pasti di Petarukan? Belum tentu. Bisa jadi di Sarkem. Umpamane. Pas melu Gus Miftah pengajian. Apakah Gus Miftah orang Jogja matinya pasti di Jogja? Belum tentu. Bisa jadi di Madinah. Kan gak ada yang tahu. Maka biasakan ziarah kubur. Kemudian selain ziarah kubur, watasodduku bil ma'akili wal masyarib wakilahuma ghairu manhiyin anhu. Coba, di dalam hal itu ada sedekah makanan, ada sedekah minuman. Boleh. Makanya apa? Kalau Anda tahlilan memperingati yang mati, biasanya ada sedekah makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman itu diniatkan untuk almarhum yang mati, diterima. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi. Faqala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat, ibuku telah meninggal. Afa yang fa'uha ing tasaddaqtu anha. Apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Qala, Nabi menjawab, naam, oh tenan. Boleh Pak, di dalam haul. Maka malam hari ini kalau Anda ngasih makan minum yang datang, diniati untuk yang dihauli, boleh.
Anda sedekah, ngamplopi kiai semakin banyak, semakin bahagia yang dihauli. Cangkeme kiai ini sing bahagia. Kamu jangan begitu, kan aku jadi malu. Saya selama pengajian tidak pernah menerima amplop. Loh, tidak pernah menerima hadiah. Kenapa? Yang menerima asisten saya. Ya dikasih ya diterima. Enggak dikasih ya di WA. Karepe primen ki. Anak-anak hadroh sudah disangoni apa belum? Belum. Santai saja li. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda ya. Curang matamu curang. Yo nasibnya beda-beda ya. Iya Mbak E foto. Iya. Kan aku jadi lihat. Nah, mbaknya jangan begitu dong. Kan Pak Lurah jadi nafsu. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa minha qiraatul Quran. Di dalam hal itu ada bacaan Quran. Maka kenapa biasanya dibacakan Yasin, dibacakan suratul Fatihah, dibacakan surat Al-Ikhlas, dibacakan Muawwadzatain? Itu ada dasarnya. Wa minha qiraatul Quran. Bacakan Quran. Mau dibacakan Yasin tok boleh. Kalimat thayyibah boleh. Hatam Quran penuh lebih bagus. Nanti akan ada hadis yang panjang soal itu. Boleh. Kalau nanti malam saya tahlilan untuk 1000 hari bapak saya, dari pagi sampai sorenya saya mengundang hafidhul Quran, semaan Quran lebih bagus. Di Fatihai semakin banyak semakin bagus. Pak Kapolsek mau buka kantor pagi hari ngantor. Kita mulai kerja kita hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bagus. Pak Dan Ramil juga seperti itu. Pak Camat sama, Pak Lurah sama. Sehingga masuk kantor, Pak Lurah ayem. Ala hadiniah buka kantor Al-Fatihah. Ngono. Dadi ra kepikiran nguntal dana desa. Di Fatihai. Keren Pak Lurah. Karena apa? Ada dalil bunyinya Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Fatihah itu top. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Apa? Kok Pak Camat hilang ya? Oh ada telepon. Camat aja mulai diset. Camat mutung cangkeme. Oh Bupati ini nelpon. Bupati ngapa nggak ikut ngaji? Sing dadake Bupati ini ya hinyong. Gara-gara Bupati ini korupsi, wakilnya munggah. Bola bali nyong sindir. Iya beneran, bola bali inyong sindir. Dari dulu Pemalang itu, dari dulu saya pengajian. Bupati Pemalang saya sindir. Baik soal korupsi maupun soal jalan. Betul? Dari dulu Pak, saya udah berani ngomong. Karena banyak jalan di Pemalang ini nggak asik. Karena saya udah keliling semua Pemalang, itulah bedanya Jakarta dengan Pemalang. Pemalang banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Saya sampai dulu bilang, ada belalang di tengah ladang. Hei Bupati Pemalang, jalanmu banyak berlubang. Ternyata uangnya dikorupsi. Makanya dijaga bareng-bareng. Saya bilang sama wakilnya jadi bupati, gue sampai korupsi tak kekrek, kita bilang memalukan. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh saya nggak punya kepentingan apa-apa ya, saya nasihati ya santai saja. Wong nyatane mau marah nggak bisa. Wong yang berani ngundang saya widodaren, bupati ini belum pernah ngundang. Pak Lurah juga cuma numpang.
cuaks. Katanya pengajian Gus Miftah keren, kok Pak Lurah gak berani ngundang, cuaks. Selebel. Sebentar lagi Pak Lurah nyanyi. Begitu sulit, lupakan sulit. Sabar Pak Lurah, sabar. Jiren lurai matane. Wa minha qiraatul Qur'an. Ibu bapak ayo bacalah Quran sebelum Al-Quran dibacakan untuk kita. Betul? Jangan sampai kita nggak pernah baca Quran, sekali mendengarkan Quran dibacakan saat kematian kita. Naudzubillahi min dzalik. Biasakan Pak Kapolsek ya. Saya dulu teman-teman Kapolres, teman-teman Polda, ayolah dijadikan habis duhur walaupun cuma 10 menit baca Quran bareng-bareng atau tadarus, berkah polisi. Di saat orang banyak menyorot polisi, tunjukkan bahwa polisi juga bisa menjadi orang yang baik. Betul? Jangan hanya citra buruknya yang ditampakkan. Kita juga harus support, doakan polisi, doakan tentara, doakan camat, doakan pejabat, doakan Pak Jokowi, doakan pemerintah. Jangan hanya menjelek-jelekkan tanpa pernah mendoakan. Betul? Rakyat butuh mendoakan pemimpinnya supaya pemimpinnya diberikan kekuatan oleh Allah. Maka di hadapan presiden saya berdoa apa? Ya Allah ya Rob, tunjukkanlah kepada pemimpin kami bahwa yang benar itu benar, dan kau berikan kekuatan kepada pemimpin kami untuk melaksanakan kebenaran itu. Tunjukkan kepada pemimpin kami ya Allah bahwa yang salah itu salah, dan kau berikan kekuatan kepada pemimpin kami untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu. Pak Jokowi mengaminkan, amin. Coba Pak Presiden saya doakan, Pak Presiden mendengarkan saya ngaji, apa maning lurai merasa nesu HP ini cross by gaya. Pak Lurah, I love you full. Lurah jawab, I love you too. Kemudian apalagi yang ada di peringatan haul? Wal wa'dud dini, ada nasihat-nasihat keagamaan. Maka kenapa diundangkan kiai untuk memberikan mawaid, nasihat-nasihat yang ini bisa kita ambil pelajarannya. Kemudian di dalamnya apa? Ini penting. Waqad yudkaru fihi manaqibul mutawaffa. Makanya coba, Pak, di sini ada haul akbar. Seumpamanya ada orang kampung yang mati, dia punya kebaikan-kebaikan, tolong ketika haul sampaikan kebaikan-kebaikan almarhum. Makanya kalau ada orang mati, yang dibicarakan itu kebaikannya, bukan keburukannya. Ada orang mati malah mau rasani, sing mati utangnya oke. Jangan. Yang kamu bicarakan yang rasanya yang baik-baik saja. Oh dulu lurai nasikin, wong ngetop pengajian karo Gus Miftah digarapi orang nesu. Digarapi orang ngambek, arane nasikin, wong ngetop tenan. Pengajian yang nyumbang, saya ketewu. Insyaallah. Wa dzalika mustahsanu lil hasi ala muluki tariqatil mahmudah. Jadi yang kita lakukan itu adalah jalan-jalan kebaikan. Maka saya berharap ada kebaikan dari haul malam hari ini. Apalagi dirangkai dengan halal bil halal, saling menghalalkan antara satu dan yang lainnya. Maka malam hari ini saya harapkan sudah tidak ada lagi anak yang bermusuhan dengan kedua orang tuanya. Amin. Sudah tidak ada lagi istri yang bermusuhan dengan suaminya. Amin. Tetangga satu dengan tetangga yang lainnya. Amin. Maka malam hari ini yang minta doa saya doakan, yang minta maaf saya maafkan, yang minta THR saya minta maaf. Saben malam Jumat ahli kubur
mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim da iman sholli wa sallim da iman wal ali wal ashabi maqad wada wal ali wal ashabi maqad wada kebaca temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli wal ali wal ashabi man dijawab yang kenceng kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia sholli iman alamat Allah Allah sholli wal ali sekali lagi tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi Muhammad sholli wa sallim iman alamada sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man sekali lagi yang lebih khusyuk untuk semua hajat sholli wa sallim Allah sholli wal ali wal ashabi man sallu ala nabi Muhammad alhamdulillah apa plong silitmu wis yang plong mbek khusuk kok plong kata Adine Sumanto saiki tak dengake kowe mlebu surga dhisik dhewe amin mangkat bar pengajian amin
Jenenge siapa? Wo Jainuddin. Siapa? Sontet. Rene munggah panggung tak menehi duit ini, tak takoni. Munggah. Mencolot. Masya Allah, ini copet songkong ngendi. Sini, kasih mic dulu, tak tanya dulu. Mana mic-nya? Berdiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak salaman. Pegang mic. Jenenge siapa? Zainuddin. Lah rambu mambu ya. Ana bodin dicampur susu. Zainuddin abape mambu. Jangan di. Ayo senenge ngino. Oh takoni malah. Bocah ngendi? Asli Widodaren. Ora tidak cedak. Umure pira? 50 tahun. 50 tahun. Bojone sing endi? Kae. Bojone arane sapa? Nur Aini. Nur Aini. Apal Pancasila tak kasih 200.000. Sini, ya sila sana. Siap, gerak. Pancasila. Halah ngapa ya? Terjemah. Walah terjemah apa? Terjemah. Ayo Pancasila 200.000. Pancasila akan dibacakan oleh Sontet. Pancasila 1. Alah jalan-jalan Pancasila kayak gini. Ketuhanan yang Nanti dulu. Pancasila ditirukan orang segini banyak, Ted. Son, ayo Pancasila kita ayo. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Salah, ngegas baik. Alon-alon. Cangkemnya kayak bledek. Ulangi, 4. 4. Kemanusiaan. Salah, Ted, salah. Tarik napas 1 jam baru dikeluarkan. 4. Ayo. Tingok bae. Nyontek. Wes rene nang kon sapa madhep rono. 4. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat salam donya. Kok salam donya keprime? Salam Indonesia. Sing wadon arane Nur Aini, sing lanang Sontet keprime. Pertanyaannya bukan itu, burung Garuda itu cowok apa cewek? Modar kowe ayo kowe. Ora lanang ora wadon. Banci. Yo lanang, kan arane burung, goblok temen ya. Ya tak kasih uang sini. Wes dirampok karo Sontet aku. Tak kalau tak kasih uang untuk beli apa, Ted? Beli kitab Al-Quran. Wow, tenan. Temenan lah, masa ngapusi, gak apa sih? Kira untuk kentir apa ya? Oh pancen, di rumah punya TV enggak? Punya TV apa enggak? Punya. Oh ya udah enggak tak belikan, sudah punya. Di rumah punya sapi enggak? Punya. Ya tuh gua dewe. Kayak aku bapakmu, Tet. 200.000 kontet, Sontet. Ikhlas pora. Ikhlas pora ki. Mandek nyemprot. Matur nuwun, matur nuwun. Minggat. Ikhlas apa ora cerwot. Ih, aku zizi. Nah, dikasih istrinya. Cium istrinya cium.
Ora masalah ikhlas apa ora, cangkemmu nyemprot goblok. Tampias. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti saya pulang mandi 7 kali ya. Salah satunya pakai pasir. Karena muka saya kesemprot najis mughaladzah. Udan lokal. Kalau cangkemnya kosontet. Tapi dia sayang sama istrinya loh. Cie. Istrinya kayak Marsanda. Karena sudah tua ya kayak markaban. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya Allah semprot kabeh rotet jan. Aku zizi. Kok aneh ya dan menungsa kayak ngene ya. Kita yang biyen lahirnya nggak dilahirkan dari belakang, diuntahke mbokne. Metu dia. Pak Kapolseknya mumet mikir sondet nih. Ya Allah. Yes, kita doakan mudah-mudahan sondet segera kembali ke alam kubur. Amin. Akhirnya Bapak Ibu, kita dengan satu ucapan Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kita semua dikembalikan dalam kesucian dan keberuntungan. Amin. Dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Sudah jam 1:30 pengajian selesai. Aku capek. Aku ngaji dari pagi. Sudah ngaji dirampok sontet. Disemprot sontet. Aku kehilangan 200.000 ikhlas, tapi disemprot sontet ora ikhlas. Kembali semprot. Semprot-semprotan. Kagem sedaya ingkang dipun hauli Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.